bibir. Berdiri semuanya ya. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Repeat, repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure. Order, order. Habit. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Oke, anak-anak hebat, tepuk tangan dulu. Shalom teman-teman, halo, apa kabar? Semuanya semoga sehat ya. Dan hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ada Miss Liz dan Miss Eva. Yuk teman-teman, kita akan pujikan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan memuji nama Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan anak-anak kami yang di rumah. Kiranya memberkati setiap kami dan pujian kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman, kita akan lanjut memuji nama Tuhan dengan bersukacita ya, Miss. Karena kita adalah pahlawannya Tuhan, pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Mu, kan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglima-Mu, kan
dengan baca kitab suci ya. Semuanya bisa? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, mari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa berfirman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami bisa hari ini bisa bersemangat untuk bernyanyi dan memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami juga, agar keluarga kami dijaga kesehatannya, diberikan berkat-berkat yang Engkau berikan pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya terhadap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian ada dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Miss Helena mau bercerita tentang seorang perempuan yang selalu berdoa. Dia selalu tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Dia selalu meminta kepada Tuhan buat Tuhan selalu mendengar setiap doanya. Nah, pada suatu hari wanita ini sedang berdoa. Dia berdoa sampai dia menangis, dia bertelut, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berusaha untuk dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena kerinduan hatinya. Kerinduan hatinya adalah dia mempunyai seorang anak. Nah, suatu kali dia berdoa sama Tuhan. Dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan air mata. Hatinya begitu merindukan, hatinya begitu menginginkan seorang anak. Tiba-tiba ada orang yang lewat. Mereka berkata, coba lihatlah dia berdoa. Dia berdoa seperti orang gila. Dia berdoa seperti orang, karena orang yang ngomong ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia berkata-kata yang tidak baik. Nah, tetapi wanita ini terus saja berdoa. Dia menangis, dia menjerit kepada Tuhan. Dia tetap taat. Dia dengan tertib hatinya itu tetap berdoa kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa doanya tidak ada yang sia-sia. Nah, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, aku ingin mempunyai seorang anak. Dan kalau aku punya anak, aku akan menyerahkan anak itu kepadamu. Wow, doa yang luar biasa. Dia berdoa supaya punya anak dan anaknya akan diserahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, dia dengan taat, T-A-A-T. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena dia taat dan dia menginginkan seorang anak. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan dengar doanya. Tuhan kabulkan keinginannya dan dia akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Dan wanita itu yang selalu berdoa dan selalu taat kepada Tuhan adalah bernama Hana. Ibu Hana adalah ibu yang selalu dengar-dengaran kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan. Jadi kita harus percaya dan kita harus taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata kita harus dengar-dengaran, kita harus taat. Kita taat sama firman Tuhan, nanti kita akan memperoleh hasilnya. Mungkin tidak sekarang, tapi percayalah itu akan mendatangkan hasil yang baik. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar
untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kami melakukan hal yang baik, untuk kami bisa juga menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong kami, memampukan kami menjadi pribadi yang tertib, yang selalu dengar-dengaran, terlebih kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang alam semesta ya, khususnya benda-benda yang ada di langit. Nah, coba kalau kalian ingat-ingat, apa saja yang ada di langit teman-teman? Nah, benda-benda yang ada di langit itu kita bisa bedakan di waktu siang dan di waktu malam. Kalau pagi atau siang, benda langitnya ada matahari. Kemudian kalau di malam hari, kita melihat ada bulan, ada bintang ya, yang bintangnya sangat banyak di malam hari teman-teman. Nah, kalau bulannya cuma satu. Nah, dari semuanya itu, matahari, bulan, dan bintang, ternyata bulan itu tidak bisa bercahaya sendiri teman-teman. Tetapi bulan itu memancarkan cahaya dari pantulan matahari. Nah, kalau bintangnya, kenapa sih bintangnya bisa kecil-kecil? Karena bintangnya itu letaknya sangat jauh dari bumi, maka terlihat sangat kecil-kecil. Tapi banyak sekali ya teman-teman bintang yang ada di langit. Nah, terus bagaimana dengan matahari? Matahari itu adalah benda langit yang ada di siang hari. Sangat besar, sangat panas, dan menjadi sumber utama energi untuk bumi. Sumber panas bumi yang paling utama adalah matahari ya. Jadi matahari itu sangat panas sehingga bisa menerangi bumi. Nah, bagaimana dengan awan teman-teman? Awan itu tidak termasuk benda langit teman-teman, tetapi awan ada di langit ya teman-teman. Nah, benda-benda langit itu adalah ciptaan Tuhan. Ada matahari, bulan, bintang, tadi semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, bagaimana sih siang dan malam itu? Yuk kita belajar sama-sama. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar proses terjadinya siang dan malam. Mari kita saksikan. Teman-teman, ini adalah gambar bola dunia atau bumi. Bumi berputar pada porosnya. Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang terkena cahaya matahari mengalami waktu pagi dan siang. Sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari mengalami waktu malam. Ini adalah terjadinya siang dan malam. Nah, tadi kita sudah lihat ya yang Miss lakukan tentang apa saja teman-teman? Tentang benda langit yang bisa kita lihat di malam hari dan juga siang ya teman-teman ya. Dan juga proses terjadinya siang dan malam. Nah, kalau sekarang ini siang atau malam ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ini adalah siang. Matahari memancarkan cahayanya setiap hari dan sangat bermanfaat buat makhluk hidup. Oke, itu saja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.